Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let's us take a moment with God. Dalam perjanjian lama, kekasih adalah orang yang dicintai, buah hati, orang tempat mencurahkan isi hati. Seseorang kekasih mengenal dan memahami betul orang yang dikasihinya. Dalam bagian ini, Yesaya mempunyai seorang kekasih, dan kekasih Yesaya itu adalah Tuhan sendiri. Dalam lagunya, Tuhan bercerita kepada Yesaya tentang kebun anggurnya, bahwa kebun anggur itu ditanami dengan pokok anggur pilihan. Ia merawat dan menjaga, memenuhi segala keperluannya, agar kebun anggurnya menghasilkan buah anggur yang manis dan berkualitas pada musimnya. Ia bahkan telah menyiapkan tempat pengolahan anggur untuk panen nanti. Namun, pada waktu panen tiba, kebun anggurnya hanya menghasilkan buah anggur asam seperti anggur-anggur yang tidak dirawat. Kebun anggur yang dimaksud Yesaya adalah umat Allah, bangsa Israel. Allah telah merawat bangsa Israel dengan segenap hati, dengan penuh cinta kasih. Tetapi Israel gagal menanggapi cinta Allah. Israel tidak setia kepada Allah. Israel gagal menghasilkan buah-buah kehidupan yang dirindukan Allah, yaitu keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah sendiri, akan menjatuhkan penghukuman. Nabi Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan Israel untuk bertobat sebelum pembuangan ke Babel. Tetapi karena mereka tidak bertobat, maka mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengutip perumpamaan ini dalam Matius 21 ayat 33-46 dengan maksud untuk memperingatkan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi sebagai pekerja-pekerja kebun anggur yang jahat yang tidak mau menyerahkan hasil panennya pada waktunya. Mereka bahkan memukul para utusan Allah yang diutus dan membunuh ahli warisnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sebab itu, dalam Lukas 19, Yesus menangisi dan menubuatkan kehancuran Yerusalem karena mereka tidak mau menerimanya, bahkan mereka menyalibkannya. Gereja Tuhan juga diperingatkan dengan hal yang sama. Kita sebagai kebun anggur milik Allah atau sebagai pekerja-pekerja di kebun anggur Allah harus menghasilkan buah anggur yang manis dan berkualitas. Buah anggur yang manis dan berkualitas itu adalah buah-buah kehidupan yang kita hasilkan karena iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang berkualitas? Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Karena di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Ranting anggur akan berbuah banyak kalau tinggal di dalam pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah tetap dalam firman-Nya, maka kamu pasti akan berbuah banyak. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuah, dipotong, dibuang, dan dibakar orang. Amin.